Funky Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsinesta Alfarisi dengan NRP 22 2021 106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Visnur Muaji dengan NRP 22 2021 087. Perkenalkan, nama saya Didit Hendrawan, NRP 22 2021 082. Definisikan sebagai benda terbang tanpa awak yang dapat dikendalikan dari jarak tertentu. Indonesia mempunyai nama yang tersendiri untuk drone dalam peraturan Menteri Perhubungan. Tahun 2015, peraturan tersebut menyatakan bahwa drone atau pesawat udara tanpa awak didefinisikan sebuah mesin yang terbang berfungsi dengan dikendalikan oleh penerbang atau pilot yang mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika. UAV berdasarkan kemampuan terbangnya dibagi tiga, yaitu jenis tactical UAV. Terdiri dari UAV berukuran mikro hingga mini, kontrol jarak pendek hingga menengah, kurang dari 500 km dengan daya tahan mulai beberapa menit hingga 3 hari, serta berada pada ketinggian yang rendah hingga menengah, kurang dari 2 km. Tactical UAV yang memiliki kemampuan terbang pada ketinggian stratosfer hingga lebih dari 20 km di atas air pastinya, dengan daya tahan mencapai 4 hari atau 3 hari. Special Test UAV digunakan untuk keperluan militer atau spionase. Saat ini jenis ini digunakan untuk berbagai aplikasi pemetaan adalah tactical UAV. Citra foto udara yang biasa disebut orthomorphic ini dapat dimanfaatkan untuk menganalisis perubahan fisik pesisir. Berdasarkan pengamatan tersebut dapat diketahui perubahan komposisi yang distribusi vegetasi, akresi juga abrasi pantai. Foto udara juga dioptimalkan untuk mempelajari secara spesifik kasus tertentu dengan menyoroti area yang menjadi fokus observasi. Sebagai contoh, Whittle Range Council di Tenggara Australia Selatan bahkan menugaskan sebuah perusahaan lokal yang berfokus pada drone untuk memperoleh foto garis pantai dengan resolusi tinggi dalam rangka perencanaan infrastruktur pesisir. Berikut beberapa pemanfaatan drone di bidang kelautan lainnya. Yang pertama, deteksi fauna laut. Kedua, pemantauan perilaku dan distribusi hiu. Ketiga, pemantauan perubahan sedimen pantai. Keempat, pemantauan sampah laut. Dan kelima, monitoring terumbu karang. Yang keenam, pemantauan topografi laut. Yang ketujuh, pemantauan tata kelola ruang laut. Dan melalui dinamika yang terjadi dalam komunitas akademisi serta industri lokal, pemanfaatan lainnya di bidang pesisiran dan juga kelautan juga terus berkembang di Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang misalnya. Pemanfaatan drone khususnya banyak dilakukan di program studi teknik lautan atau TKL. Beberapa taruna di prodi TKL bahkan menjadikan topik drone sebagai tugas akhirnya. Di antara beberapa pemanfaatan tersebut adalah implementasi citra foto udara untuk mengetahui kontur atau topografi pesisir, pengamatan marine debris, monitor vegetasi mangrove, pengamatan muka air laut, banjir pesisir, dan sebagainya. Mayoritas implementasi drone bagi bidang pesisiran dan kelautan adalah melalui citra analisa foto udara dalam bentuk mapping, sebagaimana contoh yang telah disebutkan di atas. Di bawah ya. Diagram kendali penerbangan UAV sederhana. Sensor utama yang berfungsi sebagai kendali pada suatu UAV adalah sensor IMU. Sensor ini akan memberi informasi kepada UAV dan juga keadaan dari UAV terhadap lingkungan eksternal seperti percepatan pada tiap sumbu, termasuk percepatan akibat gravitasi. Lalu informasi tentang orientasi dan kecepatan angular dari wahana, dan jika terdapat kompas maka dapat mengetahui posisi mata angin dari bumi. Selanjutnya terdapat sensor posisi menggunakan GPS. Sensor ini digunakan sebagai perangkat navigasi yang dapat menerima informasi dari satelit GPS dan mengetahui posisi geografis dari perangkat tersebut.
Dan berikutnya terdapat beberapa yang digunakan pada UAV tergantung pada tipe UAV tersebut yang dibuat. Pada UAV tipe Vertical Takeoff Landing, aktuar yang digunakan adalah Electronic Speed Controller Digital, berfungsi untuk mengontrol rotasi per menit dari suatu motor yang dihubungkan kepada motor dengan tipe umum yang saat ini adalah brushless DC motor. Dan kesimpulan dari penjelasan kami ini adalah UAV merupakan alat untuk mengukur pemetaan dengan skala yang besar dan waktu yang singkat. Terima kasih.